Saudara, timnas Indonesia harus menelan kekalahan usai bertemu Irak di laga pembuka Piala Asia 2023 dengan skor 1-3. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di dasar klasemen grup D di bawah Vietnam. Bermain di Stadion Muhammad bin Ali, Irak sudah menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. Striker Irak, Mohamed Ali berhasil menjebol gawang timnas yang dijaga Hernando Ari pada menit ke-17. Setelah kebobolan, timnas meningkatkan tensi permainan. Hasilnya di menit ke-37 Marcelino Ferdinand mampu menyamakan kedudukan usai memanfaatkan umpan Yakub Sayuri. Irak kembali unggul di penghujung babak pertama. Di babak kedua, tensi permainan terus meningkat dan petaka bagi timnas terjadi di menit ke-75 kala Aimen Hussein mampu menjebol gawang timnas usai duel dengan Rizky Ridho. Sampai pertandingan berakhir, skor tak berubah. Indonesia 1, Irak 3. Usai kalah dari Irak di laga perdana Piala Asia, timnas Indonesia melayangkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia terkait gol kedua Irak yang berbau offside. Dari rekaman VAR, Mohamed Ali berada dalam posisi offside sebelum Osama Rashid mencetak gol. Protes sudah dilayangkan ke komisi pertandingan usai pertandingan berlangsung. Dalam keterangannya tertulis di laman pssi.org, manajer timnas Endri Irawan menyebutkan, tentu kami kecewa setelah pertandingan kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kami sudah resmi melayangkan formulir protes dan diserahkan langsung ke match komisioner usai pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi kekalahan timnas atas Irak di laga perdana Piala Asia. Erick Thohir berharap ada evaluasi dari pelatih setelah melihat pertandingan lawan Irak. Erick meminta timnas tidak mengibarkan bendera putih sebelum pertandingan berakhir. Dan tadi kalau babak pertama kita bisa seri, mungkin beda pressure-nya. Cuman tadi kembali kita kecolongan. Ya di babak kedua saya rasa sama. Dan tentu saya berharap pelatih, para pemain mereview pertandingan hari ini. Tadi generasi muda nih, masa depan kita masih optimis. Kalau kita bisa kembali merebut poin, baik lawan tentu Vietnam atau Jepang, ya kita coba, namanya juga bola bundar gitu. Lolos 16 besar. Targetnya seperti itu. Nanti kita lihat apakah Coach Sintayong dan pemain bisa coba perbaikin. Ya, kita jangan kasih bendera putih sebelum terakhir. Membahas soal protes timnas usai kalah dari Irak di Piala Asia, kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang, Bung Joy. Selamat petang. Bung Joy, sebelum bicara soal protes kemarin, bagaimana Anda melihat keseluruhan permainan timnas malam? Ya, sebetulnya tidak terlalu mengecewakan dalam konteks bahwa Indonesia hanya kalah selisih 2 gol ya. Banyak orang mengira akan kalah 4 gol, 5 gol. Tapi memang Irak sendiri menurut saya belum full total dan belum full gear lah gitu. Jadi memang ada masalah di sana. Tapi memang problemnya Indonesia selalu kesulitan menghadapi tim yang pertama jauh lebih agresif, lebih cepat dan lebih kuat. Ini yang dialami oleh pemain-pemain Indonesia menghadapi Irak. Menghadapi Iran dan Libya kemarin pun problemnya tetap sama. Jadi dengan pressure yang begitu keras dari pemain-pemain Irak, memang kemudian Indonesia sama sekali tidak berkembang. Bahkan pemain-pemain yang biasanya tampil bagus juga dalam tekanan yang sangat besar. Apalagi kalau kita mengingat bahwa target dari Sintayong sendiri melawan Irak adalah hasil imbang gitu loh. Jadi memang ini di luar masalah teknis ada masalah mental juga yang tidak bisa
diatasi oleh pemain-pemain Indonesia. Kalau lihat semua statistiknya Indonesia kalah. Oke, Ball possession kalah, shot on target kalah, semuanya kalah. baik. Bicara soal protes yang dilayangkan timnas usai pertandingan, gol kedua Irak offside. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, memang kesannya itu offside ya, karena ketika bola diumpan ada pemain yang mencoba memberikan menyentuh bola. Tapi setelah kami analisis, saya punya tim juga menganalisis, ternyata bola itu tidak kena gitu loh. Jadi ketika pemain yang heading, kemudian dia terkapar dan kemudian dia terkapar di depan gawang dan kemudian terjadinya dalam proses gol, itu prosesnya keseluruhannya onside. Jadi memang kalau ada yang kecewa bahwa itu harusnya offside, menurut saya kalau kita lihat lagi lebih jeli, itu pemain yang kalau tidak salah nomor punggung 20 itu tidak mengenai bola sehingga memang posisinya dia tidak mengoper kepada temannya yang Oke, posisinya offside gitu oke. loh. Jadi itu gol sah Baik, kalau menurut analisis kami. tapi kan tentu ini menunggu juga nanti investigasi dari AFC. Biasanya kalau ada protes seperti ini, prosesnya bagaimana? Step by step-nya seperti apa, Bung Joy biasanya? Ya, ada tim teknis dari AFC akan mengevaluasi. Tetapi yang pertama harus saya katakan, apapun hasil dari investigasi, AFC tidak akan mengubah hasil. Yang pertama, yang kedua itu tidak akan diumumkan secara terbuka, gitu loh. Jadi misalnya, oh ini benar adalah ini sebetulnya kena ya sentuhannya ada sentuhan. Kemudian pasti ini yang disalahkan adalah wasit dan asistennya. Tapi itu menurut saya kalaupun ada kesalahan dari wasit itu kesalahan yang sangat manusiawi karena tidak terlihat gitu loh. Jadi Indonesia menurut saya harus menerima bahwa ada keputusan-keputusan yang sangat tipis di antara benar atau tidak. Dan yang kemarin memang kalau analisis saya lihat gambarnya berkali-kali itu nomor punggung 20 tidak mengenai bola sehingga posisi pemain yang melakukan heading itu tidak dalam posisi offside. Jadi inilah yang kemudian menjadi awal dari semua dispute yang terjadi di media sosial di mana-mana protes itu kemudian dilayangkan. Tapi menurut saya itu gol itu sah karena prosesnya juga sah. Dan nah ini kalau misalnya sudah diselidiki keputusan dari AFC misalnya melakukan teguran atau hukuman itu tidak akan diumumkan secara terbuka. Oke, kalau misalkan tak dipublikasi, kemudian tak akan mengubah hasil, sebetulnya apa yang diharapkan oleh timnas ketika melayangkan protes seperti ini biasanya? Ya, ya kalau dari keterangan dari manajer ya kalau tidak salah ini supaya mereka juga tahu tidak akan mengubah hasil supaya nanti ke depannya pertandingan akan jauh lebih baik lagi ya itu oke lah. Tapi menurut saya ini juga sebuah taktik untuk mengalihkan perhatian publik bahwa Indonesia dirugikan lah Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari semuanya kan sebetulnya Indonesia kalah dari semua lini gitu loh. Kita harus mengakui itu. Kalau kita terus denial, terus terus menolak kekalahan itu tidak akan memberi apapun juga kepada tim. Jadi jauh lebih baik Oke. menerima kekalahan ini melawan Vietnam akan tampil lebih baik lagi gitu loh. Itu yang menurut saya sangat butuh bagi Oke. tim ya saat ini bukan mengingat-ingat kejadian gol kedua dari Irak itu. Tapi ini menarik ketika menjadi perbincangan pengamat sepak bola Asia juga bilang kalau ini tim muda Indonesia menurunkan skuad salah satu termuda di Piala Asia. Bagaimana Betul. Anda melihatnya nih, Bung Joy? Kan memang Sintayong sejak datang ke Indonesia dia kan satu cita-citanya dia akan membuat fundamen sepak bola Indonesia jauh lebih kuat. Bagaimana caranya? Di antaranya dia memotong satu generasi kan. Dia mengambil pemain-pemain muda yang usianya 20, 21, 22 menggantikan pemain-pemain yang notabene sudah sangat senior di tim nasional, dia ganti semua karena dia tahu pemain-pemain yang dia buang sekarang dalam tanda kutip itu memang tidak memberikan kontribusi yang baik kepada tim ya. Dan ini yang dilakukan Sintayong menurut saya sangat sangat baik dan dia berani percaya kepada pemain muda itu nilai plus banget gitu loh. Mm, Dan Sintayong sendiri kan harus kita akui dia kan sebetulnya pelatih kelas dunia lah. Cuma Oke. masalahnya dengan sources yang terbatas, kualitas yang terbatas, dia hanya bisa pada level sejauh ini gitu loh. Oke. Untuk masuk ke level elit Asia memang agak sulit. Hmm. Bung Joy, kalau kita lihat di permainan kemarin body charge kita kalah telak ya karena postur juga berpengaruh di sana. Nah, menghadapi Vietnam dan Jepang nanti bagaimana? Karena postur tentu tak jauh berbeda mereka. Nah, ini ya kalau menghadapi Vietnam saya rasa Indonesia masih punya peluang yang cukup ya. Cuma problemnya
Vietnam ini kan sejak dia tampil di Asia Tenggara sebagai salah satu kekuatan, dia kan ini sangat sangat militan ya. Dan mereka tricky sekali, mereka bisa bermain sangat kasar meskipun mereka pun punya kualitas teknik yang baik. Nah, sering kali terjadi pemain-pemain Indonesia terpancing dengan permainan keras menjurus kasar dari Baik. Vietnam. Ini yang akan merusak permainan. Kalau Indonesia bermain dengan tenang, tidak terbawa emosi, saya yakin bisa menang lawan Vietnam. Oke, terima kasih Bung Joy Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, telah menyampaikan pandangan dalam Kompas Petang sore hari ini.